Tidak ada yang gratis. Saudara bayangkan bagaimana kalau saudara bertanya apakah tema firman Tuhan yang mau dibawakan, lalu saudara mendapatkan suara atau bimbingan dari Tuhan dan berkata, tidak ada yang gratis. Saya mulai berpikir, bagaimanakah firman Tuhan mengenai tidak ada yang gratis? Haleluya. Saudara, saya langsung teringat ungkapan dunia. Di dunia sekuler, saya juga sebelum saya full seperti ini, saya pernah ada di dunia sekuler. Tidak ada makan siang yang gratis. Itu seringkali begitu, saudaraku. Seringkali dalam deal ataupun dalam kesepakatan bisnis ataupun apa, saudaraku, kerjasama itu mereka makan siang. Tapi di situ saudara tidak ada makan siang yang gratis. Maksudnya adalah setelah itu apa? Saudaraku, Tuhan berkata kepada saya tidak ada yang gratis. Lalu kemudian sambil berjalannya waktu, saya meminta kepada Tuhan untuk saya bisa dapat firman Tuhan memperlengkapi untuk apa yang saya bawakan pada hari ini. Nah, saudara, dikasih Tuhan, kemudian hari Kamis saya mulai baca-baca berita. Saya pikir juga saudara juga, dan saudara yang di rumah yang juga mengikuti live streaming ini, mulai hari Kamis sudah mulai terbit beritanya. Dalam minggu ini, saudaraku, baik yang disampaikan oleh pemerintah, saudaraku, saya baca, saudara bisa baca di media sosial bahwa seseorang yang bernama Bill Gates dari Brebes, jangan percaya ya saudara, nggak ada Bill Gates dari Brebes. Tapi saya rasa saudara tahu maksud saya. Haleluya. Ya. Bill Gates dari Brebes dan kawan-kawan. Salah satu kawannya ada dikatakan di situ, kalau saudara baca berita-berita minggu ini, ada 40 foundation yang besar. Salah satunya juga adalah Rock and Teller. Rock itu batu, Teller itu kasir ya. Tapi saudara jangan percaya ya, bukan Rock and Teller. Saudara tahu maksud saya. Haleluya. Bill Gates dari Brebes dan Rock and Teller dan juga beberapa foundation yang paling besar di dunia hendak datang ke Indonesia bulan April di tempat kita di Bali dengan tema besarnya mau menolong pemerintah, mau menolong bangsa Indonesia. Lalu meminta kesediaan. Apakah mic saya baik-baik kan? Meminta kesediaan. Haleluya. Ya, kadang-kadang memang haleluya. Ya, kemarin saya diajak main badminton sama anak saya, saudara Renhat. Agak sedikit terkilir, tapi nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Haleluya, saudaraku. Nah, saudaraku, mungkin Mbak bantuan Iksan atau saya lupa matikan di sana. Saudara, dalam bulan April mereka akan ramai-ramai datang ke Indonesia, ke Bali, dan meminta kesediaan daripada Bapak Presiden. Apakah bersedia bertemu dengan mereka? Mereka punya agenda, yaitu menolong bangsa Indonesia. Saya belum mengerti, saya baca beritanya. Tadi pagi waktu saya berdoa, tadi malam saya siapkan lagi firman Tuhan. Waktu saya berdoa tadi pagi, oh baru saya ngerti. Roh Kudus sudah berkata, tidak ada yang gratis. Rombongan yang besar ini juga datang bukan maksudnya gratis, saudara-saudara. Haleluya. Dan saudaraku, saya baca salah satu headline berita. Luhut Menko Kemaritiman Luhut berkata, Indonesia punya utang 6.000 triliun, bisa kita bayar katanya. Saudara, kita harus sebagai orang rohani, kita harus tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan Bill Gates dari Brebes ini, dia
Minggu ini muncul beritanya lewat bisnis daripada, saya sebut saja karena memang dia berkata demikian, bisnis vaksinasi ini dia meraup keuntungan 2.800 triliun. Indonesia punya utang 6.000 triliun. Mereka mau datang, saudaraku, bulan April. Roh Kudus sudah berkata kepada saya, tidak ada yang gratis. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tahu bahwa menghadapi antisipasi beberapa Tuhan yang tidak tertutup banyak akses, mulai ada yang berpikir untuk menjual rumahnya, untuk pindah mungkin ke desa, menjual mungkin sesuatu untuk bisa bertahan. Karena memang semua akses tertutup, mereka mengantisipasi. Tapi ini berbeda, saudara. Kalau ada orang punya hutang sampai, atau suatu negara yang punya hutang sampai 6.000 triliun, yang dari dulu begitu suka rasanya, tiba-tiba beritanya berkata Indonesia punya utang 6.000 triliun, kita bisa bayar kok. Rupa-rupanya saudara dikasih Tuhan, bayar pakai apa? Saudara, secara sederhana, kalau orang yang terikat kepada hutang, ya mesti ada yang sesuatu yang bisa digadaikan. Benar saudaraku? Kalau bukan tanah ataupun wilayah, saudara, ini bicara soal angka yang besar satu negara. Tapi saudara dikasih Tuhan, perhatikanlah bahwa saudara dikasih Tuhan, Bill Gates inilah seseorang yang membuat hak paten dengan nomor WO 2020060606. Jadi bukan saya sebarin berita hoax ya, ini bisa dicatat korbannya. Scroll cari sendiri di Google. WO itu World Order, WO 2020. Sekarang tambahin 060606. Itu angka jelas sekali. Tapi herannya banyak orang yang mengabaikan hal tersebut. Padahal angka seperti ini tidak ada banyak di mana-mana. Hanya ada satu tempatnya di Alkitab yang tebal ini. Hanya ada satu ayatnya dari sana. Dan dalam ayat-ayat di sekitar ayat tersebut dia berkata, biarlah orang bijaksana menghitung. Saya bukan berkhotbah kepada jemaat kami yang ada di sini yang onsite, tapi kepada semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang bisa mengerti bahasa Indonesia. Saya sebarkan khotbah ini kepada semua anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita harus hidup. Tuhan Yesus ini berkata, rupa langit kamu tahu, tapi kamu tidak bisa menilai jalan. Jangan kita ulangi kesalahan orang-orang Farisi. Ada haleluya saudaraku? Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Bill Gates dari Breakfast ini bilang, Bill Gates dari Breakfast ini bilang kiri kanan. Bill Gates dari Bill Gates. Haleluya. Ya, dia bukan hebat sekali, dia Bill Gates, dia dari Breakfast. Tetapi orang Breakfast jangan marah ya, ini maksudnya nggak beneran. Saudara tahu maksud saya. Dia ini satu-satunya yang punya hak paten. Saya kalau punya hak, kalau saudara punya hak paten tentang sebuah lagu, maka siapapun yang menyanyikan lagu itu harus membayar royalti kepada saudara yang punya. Jadi hak paten itu menandakan dia yang memiliki. Lalu dia saudara mematenkan sebuah sistem. Nanti cari sendiri ya, saudara di rumah cari sendiri. Gampang, buka Google, WO 2020 060606. Keluarlah di situ sebuah sistem yang sudah dipatenkan, yaitu bahwa ada sebuah device, ada sebuah sensor di dalam tubuh manusia. Bukan saya bilang, saya juga belajar dari itu yang ada di internet itu. Dia yang punya itu, Bill Gates dari Breakfast. Sensor dalam tubuh manusia yang terhubung dengan sebuah sistem komunikasi yang ada. Sekarang sedang dipersiapkan di mana-mana 5G. Terhubung dengan cryptocurrency, suatu alat pembayaran digital, suatu ekonomi digital. Dan ada satu lagi, saya nggak tahu. Ya, ada satu lagi. Di situ digambar skemanya. Dan dialah yang punya hak patennya. Dan dia mau datang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada yang gratis.
Maka gereja Tuhan, saya berkhotbah pada semua anak Tuhan yang mengerti hal ini. Sebentar lagi saudara akan tahu posisi saudara. Saudara, inilah seperti sebuah lagu yang berkata, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Apa saudaraku? Mereka memberitakan firman-Nya. Siapa yang mau di sana karangan? Ku mau di sana. Ada haleluya? Ya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Saudaraku, yang datang ini sudah membuat keributan di seluruh dunia. Sebentar akan saudara lihat dari firman Tuhan. Tapi saudaraku, Tuhan kita bertata di surga. Ada haleluya? Tuhan kita berkuasa. Bumi ini kepunyaan Tuhan. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat apa yang mesti kita kerjakan. Saudaraku, gereja Tuhan yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, pasukan Tuhan yang kejaman ini, tentara pilihan Tuhan yang kejaman ini. Saya saksikan saja saudara, anak saya ini, saya punya anak namanya Renhat. Waktu dia umur 2 tahun, suatu hari saya mencoba, ada sebuah tawaran daripada teman saya, yaitu waktu itu saya mencobanya. Saudaraku, saya punya kredit card, saya punya apa, waktu dia umur 2 tahun. Lalu saya sedang bekerja tengah malam, anak saya Renhat terbangun. Dia berkata gini, stop. Stop, kata anak saya. Saya kurang mendengarkan. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, satu malam itu saya menderita satu kerugian. Umur 2 tahun, dia tahun 2010, 2012. Saudara, perhatikan anak-anak saudara. Anak-anak saudara adalah generasi akhir zaman. Haleluya. Kitab Yoel berkata, anak-anak akan mendapat mimpi dan penglihatan. Saudara, anak-anak kita yang ada di akhir zaman bukan mereka ditentukan oleh Tuhan lahir di akhir zaman. Mereka, saudaraku, saya sangat percaya ada urapan-urapan Tuhan, ada maksud Tuhan, kesanggupan dari Tuhan khusus buat mereka. Saudara. Lalu kemudian dengan berjalannya waktu, saya belum pernah ceritakan pada saudara. Anak saya ini bercerita sampai 2 kali kepada saya. Dia berkata, Pi, Renhat mimpi lihat pasukan. Yang dia lihat pasukan ada 2 jenis. Satu pasukan yang pakaian putih, dan yang satu pasukan berpakaian hitam. Betul nakku? Nah, coba sini dulu, Renhat sini. Ya. Sini sama papi. Buka dulu maskernya. Nah, haleluya. Haleluya. Ya, ini anak saya saudaraku yang mungkin kelihatan juga di streaming. Dia mungkin sampai 2 kali. Dia lihat 2 pasukan. Terus dia berkata, lihat papi ada di sana. Oh ya, gak usah saya ceritakan lebih banyak ya, sikat saja saudara. Lalu kemudian 2 kali dia mimpi. Pasukan lagi, sama mirip-mirip. Berperang, saudara. Pasukan berbaju putih, yang satunya berbaju hitam. Banyak. Dan saudaraku, yang mimpi kedua ini banyak yang baju putih jadi hitam ya. Ini berangkat baju hitam ya, benar ya? Ya, jadi itu saudaraku mimpi anak saya ini. Saudaraku, saya juga percaya anak-anak saudaraku yang di rumah, perhatikan, Tuhan akan berbicara di akhir zaman dalam mimpi, penglihatan dan nubuat. Dan salah satu adalah generasi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih aku, Tuhan berkati ya. Berikan tepuk tangan saudaraku buat Renhat. Kasih Renhat. Ya. Saudaraku, ada pasukan di akhir zaman. Saudara, kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa lihat ini. Nah, sekarang saya akan sampai kepada pandangan, saya nggak usah katakan pandangan dunia. Pandangan orang dunia saja jauh lebih hebat daripada beberapa anak-anak Tuhan. Saya melihat perjuangan Babe Aldo, kalau saudara lihat. Ya, saya melihat saudara seorang ekonom dulu, Ihsan Nursi, kalau salah. Ya, dia itu saudara dulu ekonom. Dia bicaranya sekarang saudaraku sangat-sangat mirip dengan apa yang biasa saya sampaikan. Dia seorang yang bukan kenal Tuhan Yesus. Tapi saya nggak usah sampaikanlah orang-orang di luar. Saya mau bicara tentang orang percaya di seluruh dunia, di Indonesia. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada 2 pandangan orang Kristen. Perhatikan dengar baik-baik. Yang pertama ini yang begini.
Oh, baguslah mau datang si Bill Gates dari Brebes. Dia kan investor. Ya. Bahwasanya pandemi ini pandemi biasa. Ayo, kita segera akan kembali pulih seperti dulu 2019 dan sebagainya. Ya, saya menghargai semua maksud baik tersebut, tapi tolong ahli waris itu setiap hari lihat kitab suci ya.
Haman. Dua sekali, 2 kali. Derajat. Itu bisa KO. Sia-sia semua 12 ronde sebelumnya. Habis tuh. Bisa KO begini. Saya bilang sama istri saya begini, "Ma, kalau seperti permainan catur, kalau saudara suka catur, ini seperti skakster sekarang ini. Sekarang, ster. Mau pilih mana? Rajamu mati atau Perdana Menterimu yang mati?" Ini sekarang, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar sudah kena skakster. Tapi saya masih punya pengharapan. Saya berkhotbah buat saudara, buat Yesus mencurahkan darahnya buat saudara, bukan siapa-siapa. Seberapa saya masih kuat untuk berkhotbah buat saudara, saya khotbahkan. Tahu saudara, habis skakster itu apa? Tidak lama lagi itu skakmat. Haleluya. Kalau udah kena skakster baru main saudaraku, atau di tengah main permainan catur, bentar lagi itu skakmat saudara. Nah, saudara-saudara. Nah, saudara lihat, segera sesudah kesengsaraan ini, barulah dikatakan segera sesudah siksaan itu sengsara. Tampak tanda anak manusia di langit. Ini yang benar. Amen. Saudara, sudah 1 bulan saya mengkhotbahkan ini, tidak ada satu pun yang berani. Ini saya, silakan. Saya tidak usah berteologi terlalu susah. Jawab saja apa? Arti Matius 24 ayat 29. Segera sesudah. Di mana ceritanya? Kenapa khotbahkan sebelum kesesakan? Saudara menyesatkan banyak-banyak anak-anak Tuhan. Bukan saudara yang menanggung darahnya. Tuhan Yesus membeli anak-anak Tuhan dengan darah. Segera sesudah. Saudara tahu? Nah, segera sesudah kesesakan itu, barulah Tuhan mengulur. Tampak tanda manusia di langit, lalu malaikat yang mengumpulkan orang-orang pilihannya. Perhatikan, barulah gereja Tuhan diambil. Roh Kudus mengangkat gereja Tuhan. Dari situ, maka dikatakan tidak ada siksaan, tidak ada kesesakan, sengsaraan. Sebelum dunia dicarikan sampai sekarang, tidak ada yang seperti itu. Itu yang disebut sebagai the Great Tribulation. Kesengsaraan yang besar. Ini baru gereja sudah diangkat. Pada masa sengsara belum. Mungkin nggak tahu, mungkin memang Tuhan mau uji di situ. Saya nggak ngerti, tapi memang begitu. Ini jelas sekali ayatnya. Setelah itu baru the Great Tribulation. Itu pun firman Tuhan berkata, waktunya dipercepat, disingkat. Bila tidak, bisa-bisa tidak ada yang selamat. Saya pernah ada di daerah tsunami di Aceh. Akal sehat sudah hilang. Nafsu makan tidak ada. Saya waktu sampai di sana, ini adik saya, kami berdua. Subuh tiba, 1 hari itu tengah malam baru kami bisa makan. Gak ada yang suruh juga puasa. Gak bisa makan, shock. Itu tsunami. Saya pikir Tuhan sudah datang. Di tengah-tengah Banda Aceh, saya telepon Bapak Gembala, masih bisa sambung. Saudara. Nah, ini saudaraku, jangan hanya karena tidak terlihat, maka saya mengkhotbahkannya kepada kita. Supaya saudara bisa melihat dari firman Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan melihat dari terang firman Tuhan. Bila tidak saudaraku, sekarang sedang terjadi penipuan besar-besaran. Namanya saja penipu, pendusta, bapak segala dusta, dia yang paling hebat. Saudara pikir saudara tidak tahu tipu dayanya, saudara tertipu. Kecuali saudara bawa firman Tuhan, pedang roh, baru saudara bisa. Haleluya. Kalau enggak akan tertipu. Dan seringkali kami yang berbicara seperti ini jumlahnya sedikit. Itu memang mungkin sudah panggilan kami juga sekali. Makanya saya berkata harganya harga mati. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Setelah kesengsaraan inilah barulah gereja diangkat. Barulah the Great Tribulation itu ada di dunia ini. Dunia tanpa Roh Kudus. Saudara, dan disitulah dia baru menyatakan dirinya. Jadi kita mesti tahu, kalau Great Tribulation berkata kita tidak akan masuk dalam masa sengsara, tidak akan mengalami tipu
daya daripada penyesat itu yang ada di akhir zaman, yang menyesatkan bangsa-bangsa. Pokoknya maju terus, terima apa yang ada sekarang ini. Nanti Tuhan datang, kita terangkan. Sebenarnya dengan secara terus terang mereka sudah melawan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata sesudah, mereka berkata sebelum. Saya mau bertanya kepada semua saudara, dimanapun firman Tuhan ini diberitakan, perkataan siapa saudara mau ikut? Perkataan Tuhan Yesus yang berkata sesudah kesengsaraan, atau perkataan siapa? Pilihlah untuk keselamatan saudara masing-masing. Haleluya, tugas saya sekarang menjelaskannya. Saya pastikan jelas pada hari ini. Nah, saudara, itu sebabnya ketika mau datang nanti Bill Gates dari Brebes ini, saudaraku, orang berkata mungkin senang, tapi saya punya berita. Yang mau datang ini dia punya hak paten dengan nomor WO 2020 060606. Di media kita sudah terpampang banyak, sudah dari hampir 2 tahun, menyambut kedatangan juru selamat 666 juta. Alkitab jelas berkata, hitung itu pun orang nggak mau. Haleluya, saudaraku. Baik, sekarang saya akan sampai, itulah pengantarnya banyak ya, saudara. Tapi saya sudah sampai daripada poin nomor 1. Apakah yang sedang terjadi di dunia ini? Ya, saudara pun dikasih Tuhan, saya mengkhotbahkannya pada kita semuanya. Dunia sedang berada pada penyesatan yang terbesar, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Saudara akan baca sebentar ayatnya. Video ini bisa diulang-ulang, saudara bisa cermati. Jangan sudah salah Pak Pendeta ini mengkhotbahkannya. Lihatlah, saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya mau beritahu sekarang, dunia sedang dalam penyesatan yang terbesar. Saudara, saya ceritakan sekarang. Boleh cek di Alkitab saudara masing-masing. Dalam kitab Wahyu 17, 18, 19, inilah dia yang disebut sebagai Babel besar. Saya beritahu ya, inilah dia kerajaan setan yang melawan kerajaan surga. Biar jelas. Udah Pak Pendeta, kita harus ambil ayat dari sini. Kalau Tuhan itu biar jiwa-jiwa selamat, disederhanakan. Saudara belum baca di rumah, saya sudah baca. 17, 18, 19, Babel besar. Inilah dia kerajaan setan. Nah, kalau udah kerajaan setan, udahlah. Siapa aja di sana sudah tahu. Kerajaan setan ini tujuannya apa? Inilah dia lawan daripada kerajaan surga. Inilah yang mau membawa jiwa-jiwa ke neraka. Di dalam 3 pasal ini dikisahkan ada 3 dedengkotnya. Bilang kan 3 dedengkot di sana. 3 dedengkotnya. Bilang ada 3 terdakwa di sana. Bilang ada 3 terdakwa di sana. Bilang ada 3 yang paling jelek di sana. Bilang ada 3 yang paling jelek di sana. Haleluya. 1 naga atau iblis, dibaca sendiri. 2 binatang dengan tanda binatangnya, yaitu antikristus. 3 nabi palsunya. Perhatikan nanti baca ya. Nih. Terus saudara di rumah, di internet dengarkan baik-baik. Ya, ini 3. Ini dikisahkan nasib mereka. Ya, waktu Tuhan Yesus datang dalam perang Harmagedon, datang di bumi ya. Jadi setelah masa 7 tahun kesengsaraan, 3,5 tahun kesengsaraan, 3,5 tahun kesengsaraan besar, Tuhan Yesus datang. 3 ini nasibnya bagaimana? Yang 2, yaitu antikristus dengan tanda binatang yang menyesatkan semua bangsa itu, dan nabi palsu dilempar ke dalam lautan api. Dan yang 1 naga iblis diikat dalam jurang maut 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus memulai pemerintahan damai, kerajaan 1000 tahun damai di dunia. Jadi kalau ada bilang bumi hancur lebur, dan ada. Dan kita berkata kerajaan damai itu di bumi, Tuhan Yesus dan orang-orang yang layak untuk memerintah bersama Dia, memerintah bersama dengan Dia. Haleluya, saudara-saudaraku. Sekarang perhatikan, ya. Jadi Wahyu 17, 18, 19 dan 20 ayat 1, 2, 3 kalau tidak salah itu naga itu diikat. Itu dia. Jadi kita sudah tahu, inilah dia kerajaan setan di dunia ini. Sekaranglah dia sedang bekerja. Inilah dia Babel besar tadi. Dan nasibnya udah jelas. Sekarang perhatikan, dalam ayat ini diceritakan proyek terakhir mereka. Nah, yang di rumah perhatikan ya. Proyek terakhir mereka ini, 3 terdakwa ini. Mereka punya satu proyek. Puji Tuhan, memang Tuhan kita haleluya, ajaib.
Dicatat. Wahyu 18 ayat 23. Mari kita baca. Ini dia proyeknya. Streamingnya bagus ya, Mak? Ya. Oke, Wahyu 18 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Terus, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Terus, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Lihat 40 foundation yang terbesar di dunia mau datang ke Bali bulan April. Pedagang-pedagangmu, pembesar-pembesar di bumi. Kita sudah lihat selama 2 tahun ini yang bicara presiden-presiden, ya, presiden-presiden yang bicara, pembesar-pembesar. Bill Gates dari Breves dan kawan-kawannya, Rock and Taylor, ya itu tadi, ya. Sudah tahu lah semuanya itu. Saudara perhatikan, mereka pedagang-pedagang dan pembesar-pembesar di bumi. Dalam ketika banyak nyawa melayang, ketika orang semua satu dunia disesatkan, saudaraku, Bill Gates dari Breves berkata dia untung 2.800 triliun. Lihat dagangannya, saudaraku, hampir separuh daripada hutang NKRI 6.000. Perhatikan sekarang, di sini dia kunci. Ini proyek mereka. Dan perhatikan, dikatakan begini: oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Orang-orang yang mengajarkan pre-tribulation tidak pernah mengajarkan ada penyesatan di akhir zaman, tidak pernah. Mereka berkata, terima saja semua ini, lalu Tuhan sudah datang kita terangkan. Padahal penyesatan sedang bekerja. Proyek daripada kerajaan setan sedang bekerja, saudaraku. Yang menyesatkan. Tuhan firman-Mu berkata, bukan satu dua bangsa, semua bangsa disesatkan. Benar. Tugas saya sekarang berkhotbah supaya tadinya kan ada 2 pandangan nih. Yang pandangan pertama, anak Tuhan berkata begini, oh enggak apa-apa, ini biasa saja, ini hanyalah flu, pandemi biasa. Yang satu berkata dari Alkitab, oh ini ada penyesatan. Saya berkhotbah supaya saya berdoa setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengerti inilah yang sedang terjadi menurut firman Tuhan. Supaya sudah tahu di langkah selanjutnya. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, kalau ini hanya soal dosa orang membunuh, dosa orang berzina, saudara, saya nggak begini untuk mengkhotbahkannya. Kenapa? Orang membunuh, orang berdosa apapun, darah Yesus bisa membasuh kalau bertobat. Haleluya. Tapi ini saudara dikasih Tuhan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena saya mau khotbahkannya teman, sungguh-sungguh kepada semua saudara. Ya. Dikatakan, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ilmu sihir ini dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Greka atau Yunani. Jadi itu diambil dari kata parmakeia. Ayo ulangi bersama saya, katakan bersama saya parmakeia. 1, 2, 3. Parmakeia. Ya, parmakeia. Nah, parmakeia itu sendiri, saudara-saudaraku, artinya adalah pengobatan, pengobatan dengan bisa dikatakan ilmu sihir, dengan magic, ya. Nah itu, sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ilmu sihir. Ya, perhatikan, dengarkan baik-baik, parmakeia inilah akar kata daripada farmasi. Saya mau kita mengucapkan dengan suara kuat, katakan parmakeia adalah akar kata dari farmasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parmakeia adalah akar kata dari farmasi. Kurang jelas. 1, 2, 3. Parmakeia adalah akar kata dari farmasi. Cari farmasi. Cari cek dari mana asal katanya. Ilmu etimologi, ilmu asal usul kata itu dari situ. Sekarang saudara di sana ada sebuah barang yang sedang beredar, barang farmasi di seluruh dunia. Perhatikan. Dan cirinya, perhatikan, ya, cirinya apa dikatakan di situ? Masuk kepada tanda binatang yang tidak bisa menjual dan membeli. Dalam bahasa Indonesia dikatakan pada tangan kananmu, pada dahi, pada tangan kanan dan pada dahi. Kalau tidak salah begini, coba lihat. Saya salah. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan
sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Selanjutnya sudah baca di bawah, tidak bisa jual beli. Dalam terjemahan King James, terjemahan yang paling tua, dalam seri 1611, ya, cetakan yang paling lama, paling tua, itu bukan on, bukan pada, tapi in, di dalam. Begini saja, kita mengucap syukur buat firman Tuhan sudah diterjemahkan, kita bisa selamat. Tapi kita mesti hati-hati. Kenapa? Iblis kerjanya apa? Memelintir kan? Hawa bilang, tidak boleh makan buah itu. Bukankah Tuhan berkata? Dipelintir sedikit. Kata in dan on itu beda. On itu pada, in itu di dalam. Terjemahan yang paling lama, yang paling mendekati dengan terjemahan aslinya in. Ini lagi ya, saya mau yang mengkhotbahkan, yang memberitakan doktrin pre-tribulasi berkata begini. Pakai Roma 13 ayat 1 sampai 4. Kan itu aja senjatanya dari dulu. Banyak saya tangkis. Udah. Sama seperti Tuhan Yesus, ada tertulis. Saudara, cek dari New King James. Dari King James dan ke belakang, bahkan terjemahan lama, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, tidak disebut kata pemerintah satu pun, tidak ada di situ. Yang disebut di situ adalah kekuasaan yang di atasnya. Itu begini, di rumah ada orang tua, otoritas di atasnya. Di tempat pekerjaan ada otoritas di atasnya. Haleluya. Di gereja ada gembala. Haleluya. Dan di pemerintah juga ada pemerintahan yang di atasnya. Dan yang di atas semuanya itu adalah pemerintahan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya higher di atasnya, pemerintah di atas, bukan pemerintah, kekuasaan di atasnya. Higher power. Kekuasaan di atasnya. Lalu di terjemahan baru Indonesia ditaruh kata pemerintah, lalu itu dipakai. Patuh pada pemerintah. Padahal patuh pada kekuasaan di atasnya. Sekarang yang paling atas adalah Tuhan. Kalau yang paling tidak sesuai lagi dengan prinsip ataupun Tuhan, bagaimana Tuhan itu, maka tidak perlu diikuti. Kenapa? Karena tidak, yang paling tinggi adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan memberikan kehendak bebas, free will. Yang main paksa itu setan. Haleluya. Betul saudaraku. Orang berdosa saja Tuhan Yesus sudah curahkan darahnya. Boleh mau selamat, boleh mau tidak juga tidak apa-apa. Ini enggak harus main paksa. Lalu pemerintah katanya, dengar baik-baik. Ini saya berani, silakan ambil Alkitab King James, terjemahan lama Indonesia. Kekuasaan di atasnya, gak ada kata pemerintah. Itu dari 2 tahun semua orang bilang, patuh pada pemerintah. Dalam hati saya, sudahlah. Nabi Nuh juga nggak, udahlah. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, saudara, inilah dia, saudara. Penyesatan itu ada. Jangan tutup mata kita. Kalau betul kita anak Tuhan, bukalah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saya khotbahkan benar apa salah? Kalau salah, saya nggak apa-apa. Sudah bilangkan saya salah mengajar saudara. Tapi kalau benar, saya nggak penting. Biarlah saudara semua yang di rumah, yang di mana-mana, biar saudara semua selamat. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, masuk pada ciri tanda binatang itu. Lihatlah, ada barang farmasi yang sedang beredar sekarang ini, dan itu masuk cirinya. Tidak bisa jual dan beli. Lalu ada orang berkata begini, saya mau ketawa juga sebenarnya. Ditanya sama orang lain. Sekarang kan media sosial kan terbuka. Haleluya saudaraku. Orang bisa lihat komentar orang. Pak Pendeta mau bertanya. Ini yang mengajarkan pre-tribulasi. Mau bertanya Pak Pendeta. Sekarang ini kira-kira apakah sudah tanda binatang itu atau masih contoh kisi-kisi? Jawab sama orang itu. Oh ini sepertinya masih kisi-kisi Pak. Jadi supaya kita tahu ini contohnya begini. Nanti kalau itu sudah jadi, nanti kita mesti siap-siap. Saya pikir sebenarnya mana ayatnya? Itu sudahlah.
Tapi sekarang ini adalah bagian saya berkhotbah. Maka saya akan sampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Keputusan kembali kepada masing-masing. Saudaraku, ada dua kelompok. Kelompok pre-tribulation tadi, karena diajarkan begitu. Maka mereka berkata, banyak berkata, ini bukan tanda binatang. Tapi saudaraku, saya sudah berkhotbah kepada kita semua. Dalam Matius 24 ayat 29, segera sesudah kesengsaraan. Dalam 2 Tesalonika 2:7-8, dia bekerja secara rahasia. 3,5 tahun yang pertama tersebut, makanya itulah kesengsaraan anak-anak Tuhan. Tapi setelah itu, gereja akan diangkat, dimakan di sebelah sana. Saudara, bila saudara-saudara sudah menyadari apa yang sedang terjadi sekarang ini, saya sudah panjang lebar, saya akan masuk pada poin kedua. Itu tadi poin pertama. Saya menggambarkan dengan jelas. Saya menggambarkan dengan jelas dua kelompok ini. Dan doa saya, saudara bisa mengerti bahwa selama ini memang benar, bukan dari
sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Nah, bagaimana pertobatan orang seperti ini? Perhatikan, ini banyak yang bertanya pada saya punya jawabannya. Tapi saya tidak melampaui apa yang tertulis. Mohon bantu adik saya, ini masih bagus Pak ya. Haleluya, masih bagus saudaraku. Yang saya perlu untuk live streaming. Baik. Nah, saudara dengar. Saudaraku, dengar baik-baik. Saya banyak berdoa. Bagaimana ini Tuhan? Bukankah Engkau sudah mencurahkan darahmu? Saya hanya bisa mengorbankan apa yang tertulis. Saya sudah korbankan minggu lalu bahwa dalam Wahyu pasal 16 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan sekarang. Di sinilah dicatat pertobatan. Ada kata-kata bertobat pada ayat-ayat yang paling terakhir di Alkitab. Wahyu 16 ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka memuja nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya di atas tahta binatang itu, dan kerajaan yang jadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka memuja Allah yang dari surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Bisul ini bisa kanker, saudara. Bisa sesuatu terjadi dalam tubuh ini. Kalau saudara melihat video-video bagaimana orang-orang ini berkata, mereka rekayasa genetika. Banyak orang masih berkata di kelompok sebelah kita tadi, itu dia, Saya sudah berkhotbah sama saudara ini, saya sudah jelaskan dari firman Tuhan. Nah sekarang dengarkan, kalau memang yang tidak ada lagi Tuhan mau orang bertobat, kenapa mesti ditulis ayat ini? Kenapa memang di dalam Wahyu pasal 14 dikatakan, yang menerima tanda menyembah patungnya itu dilemparkan dalam lautan api, danau api, dikatakan. Tapi dalam ayat ini, kalau memang yang tidak ada lagi kesempatan, kenapa mesti dicatat bahwa ada orang-orang yang tidak bertobat? Berarti Yohanes waktu itu disuruh melihat sama Tuhan. Lihat adakah yang bertobat, dalam Wahyu 16 itu. Dan Yohanes pergi melihatnya. Dan dia menuliskannya tidak ada yang bertobat. Oleh karena itu, saya banyak berdoa, karena banyak bertanya pada saya menemukan ayat ini, Roh Kudus bimbingkan saya pada ayat ini. Saya tidak melampaui apa yang tertulis. Saya mau menarik waktunya, jangan sampai dalam Wahyu 16. Kalau mau bertobat sekarang. Haleluya. Haleluya, sebentar sedikit. Haleluya. Kalau mau bertobat sekarang, semua dosa jenis semua bertobat sekarang. Jangan tunggu sampai nanti. Kalau nanti Wahyu 16 dibilang di sini, Yohanes bilang tidak ada. Tapi dicatat, berarti Tuhan suruh dia lihat, ada tahu ada, ternyata tidak ada. Jadi kalau mau bertobat, jangan tunggu nanti, sekarang. Bagaimana caranya bertobat? Hosea 14 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. Haleluya. Hosea 14. Ingat ya, yang saya katakan, jangan anggap remeh. Andaklah, kalau begitu saya sudah berkhotbah sama saudara. Tapi kalau saudara mau bertobat, begini kata Alkitab, yang mau bertobat, masing-masing saja, di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Mana harus berada, ayo. Hosea 14 ayat 2 sampai 3 begini. Bertobatlah Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jelas saudaraku? Jelas saudaraku? Haleluya. Haleluya. Khotbah begini saudara tidak dapat di mana-mana. Sekarang sudah jarang. Di Bali mungkin hanya saya mengatakannya. Saya berani mengatakannya. Di Indonesia beberapa saja. Haleluya. Nah, dan yang kedua, Yesaya 1:8. Saya bacakan Yesaya. Rabasata barabasika. Sikara barabasada. Yesaya 1:8.
Firman Tuhan berkata, maaf saudara, salah saya. Ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti gergisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. 19 saya bacakan saja. Jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Nah saudara, saudara sudah dengar semua firman Tuhan ini. Saya berkhotbah kepada semua saudara yang ada di rumah, lewat media internet. Semua saudara-saudara yang saya tidak mengenal saudara, saya sudah memberitahu apa kata firman Tuhan, apa pengharapan dalam Tuhan, ada jalan pertobatan. Maka saya mendorong tempuhlah jalan itu saudara. Mengenai hasilnya saudaraku, saya tidak tahu. Tetapi yang terbaik saya beritahu kepada saudara. Jalan yang terbaik saya beritahu. Dan saya sudah memberi, firman Tuhan sudah menyatakan Tuhan mencari pertobatan. Dalam Wahyu 16 Tuhan cari pertobatan. Jangan tunggu sampai Wahyu 16. Sekarang, kalau mau bertobat sekarang. Semua saudara yang ada di rumah, dimanapun sudah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara jangan lagi bimbang dan ragu. Kalau mau bertobat sekarang, bertobatnya. Bawa kata-kata penyesalan. Saudara, saya sudah tahu, banyak sudah mulai bertanya-tanya dan bimbang dan ragu. Saya mengalaminya, banyak yang menghubungi saya. Lebih banyak lagi yang tidak tahu mau menghubungi siapa. Jadi dengan firman Tuhan ini saya beritakan kabar baik buat saudara. Lalu apa selanjutnya Pak Pendeta? Ikuti saja firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadilah 5 gadis yang bijaksana tadi. Kerjakanlah, antisipasilah. Dan mulailah lakukan pengorbanan. Karena ada kemungkinan ketika saudara bertobat, saudara mulai menderita. Kerjakanlah. Dan saudaraku, kalau bisa mandiri, maksud saya mandiri begini. Mungkin tidak bisa saudara ikut kepada saya, rame-rame kepada orang-orang lain. Uruslah perahu masing-masing, bahtera masing-masing. Uruslah sebaik-baiknya. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Uruslah sebaik-baiknya. Selama masih bisa kita onsite, saya akan melayani onsite. Kalau tidak bisa, masih bisa online, saya melayani online. Kalau tidak bisa, kita masuk pada gereja rumah. Saudara tahu, jangan pikir ini kita bisa online ini karena kita dinegosiasi. Tidak, ini kemurahan Tuhan. Tidak seperti yang orang lain pikirkan, orang lain lakukan, yang harus memakai persyaratan yang sangat ketat. Tidak, kita tidak seperti itu. Ini semuanya pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi jelas buat kita semuanya. Saya sudah berhenti berkhotbah buat saudara. Saya mengasihi semua saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Yohanes 11 Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
semua saudara dan di rumah domba-dombanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi semua saudara. Salibnya, salibnya, selamatnya mulia, dosaku sudah berhenti berkata-kata dan berikan firman Tuhan. Maka sekarang Roh Kudus yang bekerja kepada semua kami anak-anak Tuhan. Maka nama berdoa untuk semua saudara yang mendengarkan dan menonton firman Tuhan perintahkan ini di media internet dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, Roh Kudus bekerja dan menjamah mereka semuanya. Dan supaya setiap daripada anak-anak Tuhan yang sudah kau tebus dengan darah-Mu sendiri Tuhan, dengan nyawa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau mengandalkan semua bertobat, berbalik dan bertobat. Tolong mereka semuanya Tuhan. Hamba berdoa, biarlah mereka semua boleh datang kepada-Mu.